Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tsumma ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhussu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina khususan ila syekhna wa witanar al-bantani wa sulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan juga karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikut setianya hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita juga masih dapat bisa melanjutkan kembali salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat yang ke-248, yang dimana ayat ini adalah merupakan kelanjutan dari kisah ayat yang sebelumnya, yakni 247. Oleh karena itu sebelum kita melanjutkan kajian ini, saya akan mereview sebentar bahwasanya di ayat yang sebelumnya itu mengisahkan tentang bagaimana Allah memilih Talut menjadi seorang raja untuk kalangan Bani Israel. Tetapi sayangnya pengangkatan Talut ini sebagai seorang raja itu mendapat pertentangan dari orang-orang Bani Israel itu. Disebabkan karena Talut itu yang pertama bukan berasal dari kalangan atau keturunan raja, dan juga bukan berasal dari kalangan yang biasa melahirkan generasi para nabi. Oleh karena itu ini sesuatu hal yang mengagetkan ketika Allah mengangkat Talut sebagai seorang raja yang dia berasal dari kalangan rakyat jelata atau rakyat biasa, diangkat memimpin para orang-orang yang cukup tinggi. Sedangkan Talut itu ya berasal dari kalangan yang boleh dibilang ya cukup rendah gitu ya. Jadi oleh karena itu di ayat selanjutnya ini akan berbicara tentang keabsahan pengangkatan Talut dan juga bukti-bukti di mana Allah sendiri yang memang menginginkan Talut menjadi raja dari Bani Israel. Dan seperti biasa sebelum kita mengkaji kitab tafsir Munir ini, kita akan terlebih dahulu membaca ayatnya. Semoga meskipun kita membaca ayatnya ini tidak terlalu banyak ya, Allah tetap menurunkan rahmat kepada kita yang membacanya ataupun juga yang mendengarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Ya, insyaallah satu ayat ini akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Mari kita lanjutkan kepada kitab tafsir Munirnya. Dan kalau kita melihat cetakan lokal atau edisi lokal, ini sudah sampai di halaman yang ke-70. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi fid daraini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum lamma qalu laisa mulkuhu minallahi bal anta mallaktahu alaina inna ayata mulkihi ay inna alamata sihhati mulkihi minallahi ay ya'tiyakumut tabutu
Waqala dan berkata lahum kepada Bani Israel, nabiyuhum nabi mereka. Jadi maksudnya nabi dari kalangan Bani Israel itu berkata kepada Bani Israel, lama qalu, ketika qalu orang-orang Bani Israel itu berkata, laisa mulkuhu minallah, bukanlah kekuasaannya Talut atau Talut itu menjadi raja, minallahi itu bukan berasal dari Allah. Artinya bukan berdasarkan atas wahyu dari Allah. Bal anta mallaktahu alaina, bal tetapi anta engkau wahai Nabi, mallaktahu yang telah mengangkatnya dia menjadi raja alaina atas kami. Nah, kemudian perkataannya itu jawabannya daripada nabi tersebut, sang nabi tersebut, di mana orang-orang Bani Israil itu tadi meragukan bahwasannya pengangkatan Talut itu bukan atas dasar petunjuk Allah, tetapi atas dasar memang sang nabi tersebut yang mengangkat dia menjadi raja secara sendiri, secara sepihak. Kemudian dijawab oleh sang nabi itu dengan sebuah perkataan, inna ayata mulkihi ay inna alamata sihhati mulkihi minallah ayatiyakumut tabutu. Inna ayata mulkihi, ini jawabannya ya, atau perkataannya sang nabi. Inna ayata mulkihi, sesungguhnya ayata mulkihi, tanda daripada kekuasaannya Talut atau kepemimpinannya Talut atau Talut menjadi raja, ay inna alamata sihhati mulkihi minallah, artinya sesungguhnya adapun tanda daripada keabsahan mulkihi Talut menjadi raja, minallahi berasal Allah, ayyatiyakumut tabutu, itu akan datang kepada kalian, tandanya itu akan datang kepada kalian at-tabutu, tabut. Ay artinya atau tafsirannya, yang dimaksud dengan tabut itu adalah as-sunduku alladzi ukhidha minkum, as-sunduku peti alladzi ukhidha minkum yang dia telah diambil minkum dari kalian. Wahua, dan yang dimaksud dengan sunduk itu adalah sundukut Taurati, peti yang berisi kitab Taurat. Wakanu, dan dahulu orang-orang Bani Israel, ya'rifunahu, mereka mengenali sunduk tersebut, peti tersebut, peti yang berisi tentang kitab Taurat. Wa kana qad rafa'ahu Allah Ta'ala ba'da wafati Musa alaihi salam li sukhtihi ala Bani Israila lamma asaw wa fasadu. Wakana, dan adalah tabut tersebut, atau juga bisa ini kembali kepada sunduk, qad rafa'ahullahu ta'ala, sungguh tabut tersebut telah diangkat oleh Allah Ta'ala ba'da wafati Musa alaihi salam, setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Kenapa diangkat? Lisukhtihi ala Bani Israila, karena Allah marah atau benci, ya marah ya, lisukhtihi karena marahnya Allah ala Bani Israila, terhadap Bani Israel. Lama asau, ketika orang-orang Bani Israel itu bermaksiat, wafasadu, dan mereka berbuat kerusakan. Jadi ternyata salah satu tanda keabsahan di mana pengangkatan Talut itu benar-benar merupakan atas dasar wahyu dari Allah, atau atas dasar memang pilihan Allah, itu tandanya adalah Allah nanti akan mendatangkan tabut itu kepada Bani Israel, yang dimana tabut itu adalah sebuah peti yang di dalamnya itu berisi kitab Taurat. Nah, mereka itu orang-orang Bani Israel itu sudah mengenali tabut tersebut. Jadi mereka sudah kenal tabut itu, bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, dan juga bagaimana isinya. Dan pada satu waktu di mana orang-orang Bani Israel itu setelah wafatnya Nabi Musa banyak sekali melakukan kemaksiatan dan juga banyak sekali melakukan mafsadat, kerusakan. Akhirnya Allah benci sehingga Allah marah ya kepada Bani Israel itu. Akhirnya Allah pun mengangkat tabut tersebut. Falamma talabal qaumu min nabiyihim ayatan tadullu ala mulki Taluta, qala nabiyyu dzalikal qaumi inna ayata mulki Taluta ayyatiyakumut tabutu minas samai ilal ardi. Falamma, maka ketika, talabal qaumu, kaum itu menuntut. Jadi maksudnya ketika ada tuntutan dari kaum atau dari Bani Israel, min nabihim, dari nabi mereka, ayatan akan bukti
atau tanda tadulu yang menunjukkan ala mulki Taluta atas kekuasaannya Talut atau atas keabsahan Talut itu menjadi raja. Qala nabiyyu dzalikal qaumi, maka sang nabi tersebut dari maksudnya sang nabi dari kaum tersebut gitu loh, maksud dari Bani Israel itu berkata, inna ayata mulki Taluta, sesungguhnya tanda daripada kekuasaannya Talut atau keabsahan Talut itu menjadi raja, ayyatiyakumut tabutu minas sama'i ilal ardi, bahwa tandanya itu adalah akan datang kepada kalian at-tabutu tabut minas sama'i, yang dia itu turun dari langit ilal ardi ke bumi. Jadi salah satu tanda nyatanya itu tadi, bahwasanya tabut itu yang tadi telah diangkat ke langit akan diturunkan lagi ke bumi. Wal malaikatu yahfazunahu, dan malaikat yahfazunahu, para malaikat itu menjaga tabut tersebut. Fa'atahum, maka kemudian fa'atahum, kemudian datanglah tabut tersebut kepada mereka, kepada Bani Israel atau kepada kaum. Wal qaumu yanzuruna ilaihi hatta nazala inda Taluta. Wal qaumu, dan orang-orang Bani Israel tersebut, artinya masyarakat dari Bani Israel tersebut, yanzuruna, mereka semua itu melihat ilaihi, kepada tabut atau kepada sunduk, hatta nazala inda Taluta, hingga sampai tabut tersebut turun di sisinya Talut. Ini salah satu bukti daripada kerajaan atau keabsahan dari pengangkatan Talut itu sebagai raja. Itu langsung Allah turunkan tabut yang dari langit ke bumi langsung di sisi Talut itu sendiri. Fihi sakinatun mir rabbikum, fihi, di dalamnya tabut tersebut, sakinatun, terdapat sesuatu yang dapat menenteramkan hati, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Aikana fit tabuti bisyaratun min kutubillahi ta'ala al-munazzalati ala Musa wa Haruna wa man ba'dahuma minal anbiya'i alaihimus salam. Artinya, karena fitabuti, ada di dalam tabut tersebut, bisyaratun, ada kabar gembira, min kutubillahi ta'ala, dari kitab-kitab Allah ta'ala, al-munazzalati, yang diturunkan ala Musa wa Haruna, kepada Musa dan juga Harun, waman ba'dahuma, dan kepada nabi yang datang sesudahnya Musa dan Harun, minal anbiya'i, yakni dari kalangan para nabi alaihimus salam. Bi annallaha, dengan sesungguhnya Allah, ini kabar baiknya ya, kabar berita yang gembiranya itu tadi, yansuru Taluta wa junudahu, yansuru, Allah akan menolong Taluta, Talut, wa junudahu, dan juga tentaranya Talut. Wa yuzilu anhumul khaufa minal aduwi, dan Allah juga akan menghilangkan anhum, daripada mereka semua, al khaufa, rasa takut, minal aduwi, daripada musuh. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna. Wa baqiyatun, dan juga baqiyah. Baqiyah itu di sini maksudnya peninggalan-peninggalan atau sisa-sisa peninggalan, mimma taraka alu Musa, dari apa yang taraka, telah meninggalkan, alu Musa, keluarganya Musa, wa alu Haruna, dan juga keluarganya Harun. Wahia, dan baqiyah tersebut, salah satunya adalah, atau beberapa diantaranya adalah, rododul alwah, remukan atau pecahan-pecahan daripada alwah. Alwah itu maksudnya lauh, boleh dikatakan ya sebagaimana kita pahami seperti perkamen ya. Jadi ini lauh ini, patahan-patahan atau pecahan-pecahan lauh atau papan, ini dulu pernah didapatkan Nabi Musa setelah dia melakukan khalwat. Kemudian ketika Nabi Musa turun melihat kaumnya itu melakukan penyembahan terhadap patung anak sapi, Nabi Musa marah hingga sampai melemparkan lauh tersebut yang berisi 10 perintah Tuhan. Nah, akhirnya ya ketika Nabi Musa marah, jadi papan tersebut yang dilempar oleh Nabi Musa akhirnya pecah menjadi beberapa pecahan. Nah, itu tuh ternyata
masih tersimpan rapi. Wa asa Musa, dan juga yang termasuk daripada peninggalan dari Nabi Musa itu adalah tongkatnya Nabi Musa, wasiyabuhu, dan juga bajunya Nabi Musa, wa na'lahu, dan kedua sendalnya Nabi Musa, wa syai'un minat taurati, dan sesuatu yang berasal daripada Taurat, warida'u Haruna, dan juga peninggalan itu juga berisi tentang rida'u Harun, selendangnya Nabi Harun, wa imamatuhu, dan juga sorbannya Nabi Harun. Tahmiluhul malaikatu, yang membawanya al malaikatu, malaikat. Ini hunya ini bisa kembali kepada tabut ya, ini kayaknya ini ya. Tahmiluhu, yang membawa terhadapnya tabut, al malaikatu, malaikat. Aitasukuhul malaikatu ilaikum, artinya yang membawa terhadapnya tabut tersebut, al malaikatu, malaikat, ilaikum, kepada kalian. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam itu, di dalam yang tadi telah disebutkan itu, ai fi raddi tabuti, artinya ai fi raddi tabuti ilaikum, artinya dalam hal pengembalian tabut kepada kalian, la ayatan lakum, sungguh menjadi bukti kuat, lakum, untuk kalian. Ai alamatan lakum, artinya menjadi tanda, lakum, bagi kalian, dalatan, yang menunjukkan, ala anna mulkahu minallah, atas sesungguhnya mulkahu, kekuasaannya Talut, minallahi, itu berasal memang dari Allah. In kuntum mu'minina, jika kalian semua mu'minina, itu orang-orang yang beriman. Ai musaddiqina, artinya orang-orang yang membenarkan, bitamlikihi alaikum, dengan kepemimpinannya Talut, alaikum, atas kalian. Jadi turunnya kembali tabut tersebut itu menjadi tanda kuat bahwasanya kepemimpinan Talut terhadap Bani Israel itu adalah atas perintah Allah, di mana Talut diperintahkan untuk menjadi raja, ya memang itu menjadi suatu hal yang tidak bisa ditolak, di mana bukti kuatnya adalah Allah menurunkan tabut itu kepada mereka. Kemudian awil makna, atau juga ada makna yang lain dari kata in kuntum mu'minin, inna fi hadhil ayati, sesungguhnya di dalam ayat ini, min naqlil qissati, daripada periwayatan kisah, mu'jizatan, itu menjadi mukjizat, bahiratan, yang jelas, dalatan, yang menunjukkan, ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas pangkat kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu, di mana, akhbaro bihadhihi tafasili, Nabi memberitakan bihadhihi tafasili, dengan kisah-kisah yang terperinci ini, min ghairi samain, dengan tanpa mendengar, minal basyari, dari seseorang. In kuntum mimman yu'minu bidalalatil mu'jizati ala sidqi mudda'in nubuwati war risalati. In kuntum, jika adanya kalian, mimma yu'minu, itu memang sebagian daripada orang yang beriman, bidalalatil mu'jizati, dengan petunjuk-petunjuk mukjizat, ala sidqi mudda'in nubuwati, atas pembenaran mudda'in nubuwati, pengakuan atau pendakwaan, artinya ya mengaku mudda'in nubuwati, maksudnya di mana Nabi itu memang mendakwakan diri sebagai Nabi, war risalati, dan juga risalah. Jadi ternyata ada juga mungkin bisa dimaknai dengan makna yang lain, di mana jika kalian benar wahai orang-orang Bani Israil, ini berarti konteksnya kepada orang-orang yang hidup di masanya Nabi. Jika kalian memang benar merupakan bagian daripada orang-orang beriman, harusnya kalian itu percaya dengan pangkat kenabiannya Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad ini mampu menerangkan kisah tentang Talut, di mana Nabi sendiri memang belum pernah mendengar kisah ini dari seorang pun. Jadi Allah langsung memberitakan kepada Nabi, dan Nabi seolah-olah sangat mengetahui seperti Nabi itu hadir di masa tersebut. Nah, sehingga
salah satu bukti daripada Nabi Muhammad itu benar adalah seorang nabi. Nabi itu mampu mengetahui kisah-kisah umat terdahulu di mana Nabi nggak pernah mendengar kisah tersebut dari seorang pun. Ya, gitu maksudnya. Kemudian dilanjutkan, falamma rudda alaihim at-tabutu, maka ketika telah dikembalikan alaihim atas mereka orang-orang Bani Israel at-tabutu, tabut, qabilu, mereka akhirnya menerima, wa kharaju ma'ahu, dan mereka pun juga akhirnya keluar ma'ahu bersama Talut. Wahum, dan mereka itu yang keluar bersama Talut berjumlah samanuna alfan, berjumlah 80.000 orang, minasyubbani, dari kalangan para pemuda, al-farigina, yang farig itu artinya yang nggak punya kerjaan, artinya yang nganggur ya. Al-farigina, orang-orang yang menganggur, artinya orang-orang yang bebas daripada pekerjaan, nggak punya kerjaan. Min jami'il asgoli, dari keseluruhan al-asgol, kesibukan-kesibukan. Akhirnya setelah didatangkan tabut, kemudian baru orang-orang Bani Israel itu mempercayai terkait keabsahan Talut itu adalah raja mereka atas pilihan Allah. Nah, setelah mereka percaya, barulah mereka mau keluar untuk berperang. Karena kan ini konteksnya diangkatnya Talut menjadi seorang raja, itu tujuannya untuk bisa menjadi pimpinan atau pucuk pimpinan komando perang, di mana nanti kedepannya Talut bersama dengan 80.000 orang ini, 80.000 pemuda ini akan berperang melawan musuh mereka yang bernama Jalut. Nah, begitu ya kisahnya. Mungkin sampai di sini dulu ya, kisahnya masih bersambung, ini kisah tentang Talut masih bersambung. Nanti kita akan lanjutkan kembali di pertemuan minggu depan, mudah-mudahan insyaallah kalau tidak ada halangan. Saya akhiri sampai di sini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi